Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ah wa zajrana an ma'siyati. Ashhadu an la ilaha illallah biwahdaniyati wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu binubuwwati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratan karam wa muhtaram para masyayikh, para asatidz, para hujjaj dan para tokoh masyarakat setempat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Abu Marhum Al-Ulin, Abu ya Ayahanda Kiai Haji Dr. Syamsul. Beri doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang insyaallah nanti akan memberikan mutiara hikmah kepada kita, Haudhul Karram Kanda Kiai Haji Syarif Matnaji Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Sirul Asrar di Sana Kurang Jakarta. Dengan doa pun untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus panjangkan Anda, Syarif Haji Abdul Majid dan para guru-guru yang lainnya. Dengan doa untuk semua para guru-guru kita hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim As-Salmaniyah Kanda Haji Khairuddin beserta Kanda Ustaz Haji Neneng Darsiah. Teriringi doa untuk beliau dua dan putra tercintanya Adinda Bapak Sama Sekali Hidayat. Dan selalu Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, lancarkan segala urusan dan usahanya. Terkhusus putra tercinta beliau, mudah-mudahan dimurahkan dalam menuntut ilmunya dan mendapatkan ilmu yang dinuh kita. Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di pengajian bulanan perespatan malam hari ini kita buka dengan baca kita suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pengajian kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Dan jemaah yang masih dalam perjalanan mudah-mudahan ada yang sedang khair dan orang-orang kita semua yang telah meninggalkan kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di tempatkan yang paling layak di belakang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وارواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمينا والمسلمين والمسلمات ومؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم بذنوبهم ويشفع الرحمة ويسكنهم الجنة ويقيهم عذاب القبر كلمة صالحة حضرة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الله له والفاتحة.
لا إله إلا الله 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 الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل المعروف بإحسان لا إله إلا الله المعروف بإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله في كل يوم هو شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال لا إله إلا الله الأمان الأمان من مكايد جميع الخلق من الإنس والجان محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مؤمن. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه رب صل وسلم. على محمد يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد يا رب يا سلام. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا عليه. فإن تولوا فقولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أول ما نستفتح به رادي حديثين ووداع النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولقد أكبر. سموا ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بحق القلوب بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك. علينا
Allah bighfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah salatullahi tarsyad asyrafal rusli Muhammad wassalamun mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga tidak bangun kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni semua dosa kesalahan kita. Amin. Yang tidak bangun kita dari tempat ini kecuali Allah berikan kita keberlimpahan karunia. Jemaah sekalian berbahagia, nanti kita ngaji betapa nikmatnya saat kita menjadi orang-orang yang tetap dikumpulkan di majlis seperti ini, di majlis mulia di mana kita mengingat Allah. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Alhamdulillah Kiai Haji Dr. Ismail, yang tadi udah berdoain saya sehat panjang umur, dapat kontrak sampai 2040, gue sehat. Semoga juga beliau diberikan kesehatan menjaga oleh Allah. Al-Mukarram Akhifillah Kiai Haji Hasan Basri, Al-Mukarram Al-Ustaz Syaroni, Al-Ustaz Muhammad Arfan, terusus Al-Mukarram Sayyidul Bait, Al-Ustaz Haji Khairuddin, serta para asatidz, para jamaah sekalian yang semoga Allah istiqomahkan kita dalam melakukan ketaatan. Ada Imam Ghazali bercerita dalam kitab Ihya-nya, ketika seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, nanti di yaumul qiyamah siapa yang akan menghisab segala kesalahan kita? Nabi menjawab, Allah. Begitu mendengar jawaban itu, maka ini orang Arab Badui
dia tersenyum gembira. Nabi kemudian keheranan melihat di orang, kok mau dihisap girang banget gitu. Mau dihisap sama Allah girang banget. Begitu ditanya, apa yang menyebabkan kau tertawa atau gembira? Justru karena yang menghisap Allah, karena dia Arhamur Rahimin. Dia maha penyayang dari semua yang paling sayang. Maka kalau yang menghisap Allah aman, karena dia Allah maha penyayang kepada hambanya. Ini saya jadikan sebuah awal kajian bulanan kita malam ini, bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh para salafun saleh. Mereka memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Kan kalau dalam level tawakal itu ada 3. Pertama, tawakal yang kalau dia dalam kesusahan baru dia berdoa meminta kepada Allah. Lagi susah, sholat malamnya lama banget, lagi susah, lagi banyak urusan, doanya panjang betul. Giliran habis kusuran mah lupa sholat malam. Tapi masih mendingan lagi susah, dia minta tolong kepada Allah, nggak pada yang lainnya. Yang kedua adalah tawakal, dia kayak anak kecil yang tidak akan pernah melihat orang lain kecuali hanya ibunya. Mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, dia tidak akan pernah menoleh kepada yang lain kecuali hanya kepada ibunya. Yang ketiga, seperti orang yang mati, dia tidak akan pernah ada keraguan sedikit pun bahwa dirinya akan diurusin oleh orang yang memandikan. Jemaah sekalian berbahagia, maksudnya apa? Bahwa pada saat engkau melakukan sebuah perniagaan kepada Allah, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kesulitan kecuali apa yang kau inginkan akan diwujudkan oleh Allah. Pasti. Tetapi banyak orang yang mengkritisi, Ustaz, bagaimana kita melihat ada orang yang dia sholatnya rapi, datang ke majlis taklim, tapi kemudian masih aja dibuat kepunyaan urusan dunia. Dan harusnya nggak terjadi. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Imran, nggak bakal terjadi. Bahkan terhadap orang yang paling kaya pun, mereka yang datang ke majlis taklim, mereka yang beribadah, mereka yang demen berpikir, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang lebih mulia. Kita lihat ayatnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini menceritakan tentang kita, tentang kedudukan mereka yang datang di majlis ta'lim as-Salmaniyah. Bila dibandingkan dengan orang yang dihiasi oleh Allah, keberlimpahan, kecintaan kepada harta, kepada wanita, kepada harta yang bertumpuk yang diceritakan emas, perak, kendaraan, hewan ternak dan sawah yang luas. Kata Allah dalam Al-Quran, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu cuma kesenangan dunia. Padahal pada ayat lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Allah ceritakan pada ayat lanjutannya, jemaah perihal kita, qul aku nabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Saya merasa confident betul kalau udah ngebaca Al-Qur'an bahwa Allah memberikan kedudukan yang begitu istimewa. Cuma memang kita ini, Ustadz ini udah sholatnya rajin tapi pertolongan belum datang juga. Ustadz ini udah baca Al-Quran berapa kali khatam tapi kesulitan belum juga tergantikan dengan kesenangan. Apa sebabnya?
Jamaah, padahal hukumnya belum berlaku. Ud'uni astajib lakum. Ada sesuatu yang terlupakan jamaah. Jangan kata kita, para sahabat langsung belajarnya dari Nabi. Para sahabat ditemenin sama Rasulullah. Tapi tidak urung dalam surat At-Taubah Allah ceritakan perihal kesalahan mereka, padahal bersama Rasulullah. Mana ada mereka bersama Rasulullah dalam perang Hunain bikin dosa secara zahir? Gak ada. Tapi mereka punya dosa secara batin. Ketika Allah ceritakan dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawaqin katsiratin wa yawma Hunain in a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ini hidupnya bersama Rasulullah, ibu bapak, mendampingi baginda Rasulullah. Tapi Al-Quran bercerita satu waktu mereka merasa jumawah dengan penyakit batin yang mereka nggak rasa. Apa yang diceritakan? Allah telah tolong kalian semuanya pada tempat-tempat yang banyak. Dan pada hari Hunain, perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Hunain satu lembah antara Makkah dan Taif. Bawa pasukan 10.000 orang. Yang dilawan pasukannya sangat kecil jumlahnya. Tapi Allah ceritain hitungan manusia kudunya menang dong. In a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada saat jumlah kalian yang banyak telah membuat kalian terkagum-kagum, tetapi kemudian kata Allah, falam tughni ankum syai'a, maka tidak memberikan manfaat. Apa yang tidak memberikan manfaat? Kathratukum, banyaknya jumlah kalian, akan sedikit pun pertolongan. Jemaah, ini yang saya ingin kita fokus. Badannya boleh jadi ada di majlis taklim, mulutnya boleh jadi baca sholawat. Padahal setiap satu sholawat 10 loh Allah berikan sholawat kepada kita. Gak kira-kira kemarin saya cerita di tempatnya Kiai Hedi Ismail pada saat peringatan Maulid. Ini kisah nyata Pak. Saya baru pulang dari Yaman nganterin anak untuk nyantri di sana. Tapi di tengah ini kayaknya perlu saya sampaikan supaya kita menjadi orang yang yakin tuh lihat kedahsyatan sholawat. Ada orang yang saya ketemu di Kairo, perjalanannya sama menuju ke Tarim. Ketemu, umurnya mungkin lebih muda 1-2 tahun dibanding saya, karena beliau baru lulus Ahqaf tahun 2003. Sementara saya lulus S1 tahun 98. Kayaknya sih tuan saya. Tapi ini orang begitu dia ngobrol sama saya, Ustaz mau kemana? Saya mau nganterin anak nih pondok. Antum mau kemana? Anda juga mau ke Tarim. Terus dalam rangka apa? Saya tanya dia. Ini kisahnya tadinya sambil bahwa kita ini orang-orang istimewa. Ketika saya tanya antum mau ngapain? Saya mau beli tanah Ustaz di Tarim. Beli tanah Bu di Tarim. Kalau lihat dari mukanya nggak ada potongan orang banyak duit. Kan orang kalau punya banyak duit kelihatan mukanya kayak Bang Hairudin tuh. Buat Hairudin ya, mukanya bening gitu. Iya. Joglolnya kelihatan. Jalannya kayaknya optimis. Kan kalau orang lagi punya banyak masalah udah mukanya lain, jalannya sepoyongan. Ketim angin oleh. Nggak ada potongan punya duit banyak nih orang. Nggak ada deh. Nggak pantas orang kaya kalau kata dia Daud. Nggak pantas jadi orang kaya. Tapi dugaan ente, dugaan kita tidak melulu menjadi benar. Ketika dia bilang Ustaz saya mau beli tanah di Tarim. Buat apaan? Buat bikin pondok pesantren. Bikin pesantren di Tarim ya.
Beliau orang Gresik, udah punya pesantren di Gresik. Tapi yang saya ingin tebarkan di majlis ini, apa yang akan kau dapatkan ketika datang ke majlis Ta'lim As-Salmaniyah, bukan sekadar membaca salawat, tetapi kisah maulid Nabi dibacakan di tempat ini. Kayak apa yang akan kita dapatkan? Jemaah, saya ingin singkat ceritanya ketika saya bertemu dengan beliau. Begitu pulang ketemu lagi, karena barengan. Di Sewon saya nanya, Ustaz, bagaimana beli tanahnya? Kiai, bagaimana beli tanahnya? Belum jadi, karena saya habis soal ke Habib Umar bin Hafiz, kata beliau sabar dulu, nanti nunggu bisyarah dari Allah. Bukan duitnya gak ada, tapi ditahan sama Habib Umar bin Hafiz, nunggu ini baik apa enggak. Saya penasaran Bu, karena ini udah mau pulang. Dia dari Kairo ke Doha ya. Kalau saya dari Kairo ke Abu Dhabi, saya tanya juga ini, ente kerja apaan bisa sampai kayak begitu? Beli tanah kayak di Gresik udah nggak ada tuh tanah, lu pakai beli ketarin gitu. Orang kita ngobrolnya sambil bercanda, emang di Gresik kagak ada tanah, mau beli tanahnya ditarim. Apalagi cuma sampai di Bintara atau ditampung kekecilan di Ahmad. Ya begitu dia bilang, saya nggak punya kerjaan Ustaz, tetapi saya bekerja kepada Allah. Mana ada kerjaan yang lebih mulia saat engkau berniaga dengan Allah, engkau berikhtiar. Bagaimana mereka yang kerja juga keluar pagi, kemudian dia bangun malam kerja juga sama Allah, kayak apa melesatnya. Cuman kan kadang-kadang kerja dari pagi sampai sore nggak kenal capek, giliran sholat malam 2 rakaat udah megang pinggang. Jemaah dia bilang, saya nggak kerja Ustaz, cuma setiap malam saya khususkan waktu nggak lebih dari 15 menit untuk baca sholawat 1000 kali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar di majlis akan dihadirkan satu kenyataan, inti gak puyeng-puyeng banget buat keluar dari masalah. Saya ketemu dengan orangnya yang saya anggap ini Allah ingin ajarkan kembali kepada saya tentang keyakinan. Ada orang nih yang potongannya bukan orang kaya, tapi begitu punya bacaan sholawat Allah manjakan betul. Jemaah, apa yang terjadi kemudian begitu saya tanya sama dia, bacanya 1000 kali, berapa lama tuh dia baca? Cobain aja 40 malam aja, 15 menit doang. Kok 15 menit baca salawat 1000 kali? Iya, karena salawatnya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang sekitar itu. Ya paling mau lebih dikit 20 menit, 25 menit lah. Tapi dibanding kerja dari pagi sampai sore bertahun-tahun kita kuat, masa yang ini kita kagak kuat. Ini orang bilang bahkan sesuatu yang lebih tidak masuk akal. Ustaz, sekarang saya ngomong ini sama antum, gula darahnya lagi 600. Akal kan bulunya joprak nih Pak, 600. Saya pernah ngerasain hampir 400 aja gak bisa ngapa-ngapain. Jemaah ini 600 dia bilang, karena dia periksa, tapi nggak apa-apa. Apakah kemudian kedahsyatan sholawat harus kalah dengan hitung-hitungan medis? Nggak melulu Pak. Ikhtiar iya. Saya minta doa. Sekarang saya punya ibu sedang dalam keadaan koma. Ibu sambung saya sedang dalam keadaan koma dari hari Kamis kemarin. Saya pulang paksa karena kata dokter udah hands up, udah nggak ada lagi jalan secara medis. Kita ikhtiarnya udah, saya ajak pulang paksa. Saya bilang selalu ada jalan kalau berniaga dengan Allah. Nggak ada kata jalan ketutup. Hitungan medisnya ketutup iya, tapi kita nggak boleh putus asa. Menghidupkan yang mati bagi Allah mudah. Jangan kata Allah, Nabi Isa punya mukjizat, dia menghidupkan itu orang yang sudah mati.
Jangan kata Nabi Isa, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Jami Karamatil Aulia, kalau habis makan daging ayam itu tulangnya dikumpulin. Begitu udah selesai itu tulangnya dibilang, hidup engkau dengan izin Allah, hidup lagi jadi ayam. Enak banget begitu. Yang enak kita makan daging kambing, ntar kita kumpulin tulangnya jadi kambing. Tapi itu kekuasaan Allah yang masih terlalu kecil untuk diperlihatkan. Jami Karamatul Aulia itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana dengan baginda Rasulullah? Dari jari jemari serak-seranya mengalir air. Bagaimana Allah menceritakan tentang satu keadaan nanti di yaumil qiyamah yang Allah selamatkan orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tadi itu pada saat zikir Tuan Guru kita, la ilaha illallah al-aman al-aman. Ente kalau udah baca la ilaha illallah kudu mendapatkan keamanan dari Allah. Nggak boleh ada orang yang baca la ilaha illallah, lisannya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, kemudian dia dibiarkan dalam kesulitan. Jemaah sekalian berbahagia, ayatnya tadi saya baca. Di awal tadi saya baca, wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum. Dan dia Allah yang menjadikan kalian pemimpin-pemimpin khalifah di permukaan bumi ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan dia Allah mengangkat sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ibu, bapak, kita yang hadir di sini, yang duduk di majelis taklim As-Salmaniyah ini adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah. Iya Pak, memang sebenarnya begitu teorinya dan prakteknya juga harus begitu. Cuma yang kadang nggak kekontrol adalah ketika kita tidak sadar memelihara penyakit-penyakit di dalam hati. Makanya di pesantren-pesantren salaf itu ada satu kitab namanya Taisirul Khallaq. Ini menjadi bacaan wajib, di Dirboyo juga dikaji. Taisirul Khallaq fi ilmul akhlaq. Kelas ketiga iya. Kalau kita lihat mukadimahnya, ini kitab dibaca di tahun pertama mahasiswa Al-Azhar. Saya setiap malam Selasa mengkaji kitab ini secara online. Coba diajarkan di situ pada bab pertama tentang takwa. Ente kalau udah takwa nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan Al-Qur'an. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia tak boleh dapat kesusahan lama kecuali Allah akan berikan jalan keluar. Bukan cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rizki dari Allah dari arah yang tidak terduga. Itu pelajaran kelas 6 SD. Kelas ibtidaiyah di Lirboyo. Jamaah sekalian yang berbahagia, dipesan betul bab pertama dalam kitab Taisirul Khallaq adalah bab tentang takwa. Kalau ente sudah berakhlak kepada Allah, karena itu membahas tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama takwa. Kalau ente bisa berakhlak kepada Allah, maka kemudian engkau pasti akan mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah. Kadang-kadang kan kita suka menghukumi kepada orang doang. Wah, enggak sempat nih bocah songong banget gitu. Kita kalau ketemu ada orang songong gitu, kita aturan membagi, kita jadi malas. Betul apa enggak? Gue sebenarnya pengen bagi dia, cuma songong banget. Kalau kata orang Tambun, ramas gitu. Lalu di atasnya songong. Jamaah sekalian berbahagia, begitupun ketika engkau berakhlak kepada Sang Khaliq, ada yang namanya takwa sebagai modal akhlak sang makhluk kepada Khaliq yang pertama. Apa yang diajarkan di dalam kitab itu?
bahwa yang pertama adalah engkau kudu merasa manusia yang paling kecil, paling rendah, tidak berdaya di hadapan Allah. Dunia caranya untuk menghadirkan ketakwaan. Iya Allah, saya nggak bisa apa-apa, tapi semua bagi engkau adalah mudah, nggak masuk akal, tapi engkau menentukan terjadi. Saya diceritakan oleh seorang bapak, beliau punya paman umurnya 120 tahun, gitu, 120 tahun. Itu kan kalau udah masuk ke umur 70 tahun tuh banyak gigi yang pada rontok, ompong deh. Ini orang udah habis giginya, umur 80 tahun pakai numbuh lagi gigi yang baru. Ini coba luar biasa, baru nggak masuk akal, secara medis nggak boleh terjadi. Kudunya ompong selamatnya, kudunya pakai gigi palsu. Kalau mau punya gigi, ente kudu punya gigi palsu. Tapi ini orang dia cerita, Ustaz, saya punya paman masih hidup 120 tahun, giginya udah habis ompong, kemudian umur 80 ditimbulin lagi sama Allah giginya rapi. Kalau kita berniaga dengan Allah memang sudah tidak lewat wilayah-wilayah logika, di wilayah iman. Sampai saya katakan bahwa kemarin bahwa pada saat kita kumpul di sini, kita baca maulid sampai Bang Haji Herudin saking girangnya petasan banyak betul dibakar, sampai asapnya sampai kayak gimana tadi itu gitu. Kayak lagi ada kabut gitu. Emang nggak bisa diterjemahkan Pak kalau masalah cinta. Orang kalau udah cinta kagak hitung-hitungan masalah harta. Makanya ulama bersepakat kalau cinta kepada Rasulullah itu bukan cinta biasa. Mahabbatu Rasulillah laisat mahabbatan tabi'iyatan. Cinta kepada Rasulullah itu bukan cinta biasa. Dan kalau cinta biasa itu kahubbil insani limalihi wa waladihi wa zaujatihi wa ahlihi. Kayak orang cinta kepada anaknya, gak usah diajarin tentang cinta. Begitu nikah punya anak, naluri orang tua pasti sayang sama anaknya, otomatis. Tapi kalau cinta kepada baginda Rasulullah kudu diajarkan. Walakinna mahabbat Rasulillah mahabbatu iman. Cinta kepada Rasulullah itu cinta karena iman. Dia perlu diingatkan, diperdengarkan tentang baginda Rasulullah, dan itu hak prerogatif dari Allah. Maka kalau kita sudah mendapatkan cinta nyaman pada saat dengar bacaan maulid, itu cukup jadi jawaban. Ente bukan orang sembarangan di hadapan Allah, karena Allah telah titipkan cinta kepada manusia yang Allah sangat sayangi, yaitu baginda Rasulullah. Nah, kalau udah jadi umat Nabi Muhammad yang dititipkan cinta kepada baginda Rasulullah, dunia Pak yang kudu tunduk. Kalau kita melihat baca sholawat itu 1000 kali, orang gak boleh mati kecuali dia udah diperlihatkan tempatnya di surga. Makanya buat ibu, temenin anaknya, temenin perjuangan suaminya, baca sholawat, biar kita bisa berbuat banyak buat agama kita. Kenapa? Karena Tuhannya Bang Haji Herudin dan siapapun orang yang kaya yang kita kenal sama sama kita. Lalu mengapa kau tidak punya harapan seperti mereka? Kenapa engkau tidak mendapatkan amanah seperti mereka? Karena jangan-jangan saat engkau mendapatkan kekayaan, kau tidak menjadi orang yang mampu bersyukur. Nah, dilatihnya dengan apa? Kita bersyukur dulu dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita mikirnya kayak begitu, kata Imam Ghazali, engkau tidak akan pernah mendapatkan ketakutan dalam hidupmu, karena engkau tahu betul engkau dalam jaminan Allah. Orang yang dijamin itu, yang namanya orang kerja, itu namanya kalau kerja ada jaminan kesehatan, itu mereka pede banget tuh. Bagus ada jaminan kesehatan yang dia bayar. Apa sih namanya? Orang saya nggak pernah kerja ini. Oh, BPJS ya. Kalau dulu yang di itu Askes, maksud saya, asuransi kesehatan.
Wah, pede banget dapat asuransi kesehatan. Dia bercerita bahwa bagus ada askes, ada yang dijamin. Padahal ada batasannya juga tuh, ternyata BPJS ada penyakit-penyakit yang tidak bisa di cover dengan dana BPJS, betul? Dan kudu sakit dulu ya akhi. Ente kudu menderita dulu baru menikmati itu jaminan. Betul apa enggak? Kan nggak bisa badan sehat kalau dia minta dicairin tuh, nggak bisa. Tapi kita lupa bahwa kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam Allah jamin kita. Makanya ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Sabda Nabi, ente baca 3 kali aja Allah jagain sampai subuh. Ente baca subuh 3 kali dijagain sampai malam. Kan sederhana banget, Pak. Maka di majlis ini saya ingin menggelorakan, mari kita menjadi orang-orang yang husnuzon, positive thinking. Enggak, kita nggak dibiarkan begini aja, enggak. Lagian juga di dunia cuma sebentar. Kan ada orang yang cuma bisanya ngeluh aja. Ente baca sholawat dong, ente baca surat waqiah dong, ente baca surat kahfi dong. Masa yang dijanjikan sama Nabi kau tidak yakin? Padahal Allah memuji setiap kalam yang keluar dari baginda Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagian akhir saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya, usikum wa nafsi bittaqwallah, bahwa benar kita tidak punya kemampuan, tapi ada bacaan yang kita diajarkan dari kecil, la haula wala quwwata illa billah. Kita kalau bersandar kepada Allah, maka kita punya kekuatan. Jangan, Pak, jangan nutup urusan dunia, Pak. Jangan apalagi sampai netesin air mata buat urusan dunia. Allah punya berbagai cara untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Tugas kita, udullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, memintalah kepada Allah dan kalian yakin akan diijabahnya itu doa, supaya hati kita bersih. Kan yang bikin kita bermusuhan sama saudara dan kiamat tetangga urusan dunia, Pak, urusan dunia. Kalau urusan akhirat sih kagak ada orang yang bikin bermusuhan. Kali ada orang dengki sebel banget tuh, ada orang sampai hatam Al-Quran sehari sekali. Gak ada, yang ada juga gara-gara beli mobil tuh orang tetangga pada kesal, ngiri. Saya kemarin dapat pada saat ziarah ke Zabar, ada seorang ulama yang dia sehari hatam Quran 30 juz 4 kali, malam 4 kali. Kalau suka hakal, siangnya 4 kali, malamnya 4 kali. Hatam 30 juz, dapat dimensi keberkahan waktu. Sama kayak orang tawaf 7 putaran terus ngatamin Al-Quran, gak masuk akal, tapi dia dapat keberkahan waktu. Dan itu hak Allah. Maka teruslah berada di majlis ta'lim as-salmaniyah, dan itu adalah karunia terbesar. Umur kita menjadi saksi pada saat kita habiskan di jalan Allah. Saya bilang sama pada saat kajian kemarin pas sholat, kajian tentang ihya, tentang pokok sholat, dia kudu diganti ente punya sholat. Jangan ngarepin nanti anak yang kudu ngurusin perihal sholat kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, siapa tahu duduknya kita di tempat ini menjadi sebuah sebab Allah ridha, Allah ampuni semua kesalahan kita, dan menjadi sebuah sebab terus kita gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bapak Ibu diberikan sehat terus, karena memang sekarang banyak lagi musim orang sakit nih. Makanya kita baca satu suratul Fatihah, siapapun yang sakit termasuk saya minta didoain. Saya punya ibu udah 4 hari atau 5 hari ini tidak sadarkan diri, tapi saya gak kecil hati, karena santri saya gilirkan untuk menghatamkan Al-Quran 24 jam. Kemarin bahkan saya bacain maulid, karena kita yakin maulid itu adalah kelahiran Nabi, dan mudah-mudahan dilahirkan kembali. Semua siapapun yang sedang sakit, semoga
واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا وافلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين ومن أحرج من ملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ومن أحرج من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والشهداء والفقهاء والأئمة المجتهدين ثم إلى حرج من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan kita sebutkan orang tua kita yang telah mendahului kita, khususan di arwah ya Allah, khususan ahli sahib al-bait wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim madkhalahum ya Rabbana ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan ya Rabbana nawwir kuburahum bi nuril Qur'an. Allahumma anzil rahmah wa syafa'ah wal maghfirah alaina wa ala ahli al-qubur jami'an min ummati rasulillah sallallahu alaihi ummati rasulika ya Rabbana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa di malam Rabu besok. Dari kami, Allahumma maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.